Anda kembali bersama kami pemirsa di Showbiz. Kalau kita berbicara ya, era sekarang tuh eranya semua udah serba digital, semua sudah serba online, serba AI juga, ChatGPT, apapun itu ya sudah berbau dengan kecanggihan teknologi. Jadi memang kecerdasan buatan atau AI ini secara spesifik ya, saking canggihnya kadang-kadang sampai bikin kita itu bingung ya, bedain mana yang asli sama yang AI. Banyak kan meme misalnya yang berseliweran di media sosial yang ternyata menggunakan AI juga salah satu contohnya. Nah, kalau di dunia film nih, ada salah satu film judulnya Esok Tanpa Ibu yang mengaitkan peran kecanggihan teknologi dengan emosi manusia, tapi juga menghadirkan makna kehadiran dalam keluarganya. Oh, relate ya dengan situasi perkembangan zaman sekarang. Ini dia. Pemirsa Showbiz, saat ini saya punya satu lagi rekomendasi film untuk Anda, judulnya Esok Tanpa Ibu. Di mana film ini sesuai dengan kondisi kita saat ini, di mana kencanggihan AI terkadang membuat kita bingung mana yang asli dan mana yang buatan. Dan untuk selengkapnya, pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh para pemain dari Esok Tanpa Ibu. Ada Kak Ringo dan juga Kak Ali. Halo kakak-kakak, apa kabar? Maaf ya diganggu. Dari Metro TV. Apa kabar nih Kak Ringo dan juga Kak Ali? Baik. Ini adalah hari yang bahagia karena bentar lagi mau premier film kami. Yes. Tayangnya juga bentar lagi 22 Januari. Jadi dengar kamu udah nonton belum tadi ya? Sudah dong. Sudah ya. Dan senang sekali teman media yang datang juga banyak. Aduh terima kasih ya, tolong disampaikan kabar bahagia ini ya. Kak Ringo, Kak Ali, izin bertanya untuk film ini ya. Dengan film ini, setuju nggak sih ada aplikasi Aibu di dunia nyata? Waduh. Sibat setuju nggak? Kalau aku sih setuju. Iya, gue juga setuju sih. Tapi maksudnya kalau di film ini kan kelihatan kan segala macam teknologi tergantung pemakainya kan. Betul, tergantung pemakainya. Sebijak apa sih pemakainya gitu loh. Kalau kemarin kita dengar di Indonesia ada salah satu platform AI yang misalnya mau diblok karena digunakan oleh banyak untuk asusila lah apa segala macam kan. Sebenarnya kan tujuan dibuatnya untuk banyak membantu apa yang dilakukan oleh kita gitu. Tapi di dalam pemakaiannya karena ada yang menyalahgunakan. Jadi semuanya balik lagi kayak iya, jangankan jauh-jauh AI. Internet kadang-kadang ada yang memakainya dengan bijak, ada yang akhirnya berlebihan sampai nggak kenal waktu. Jadi balik lagi ke pemakainya kalau orang tua adalah gimana pengawasannya ke anak-anak. Mungkin dari Kak Ali sendiri? Kalau menurut aku AI, kalau ada Aibu di dunia nyata aku sih mau aja. Soalnya kan benar kata Bapak tergantung penggunanya. Kalau di film ini AI adalah sebagai apa ya? Jembatan komunikasi atau penopang, bukan pengganti sosok ibu gitu. Jadi ya balik lagi tergantung sama penggunanya. Tapi kalau ada sosok Aibu ya seperti AI yang Aibu di rumah mau gue. Canggih banget. Iya, bener lagi. Cuman itu juga langsung nyaut apa kayak teman gitu enak Kayak mau. sistem kalau nanya apa-apa, aku sih Iya. mau sih kalau kayak gitu. Mau, kalau gue juga mau, iya. Juga mau kayak misal kita mau pergi kemana kita tinggal nanya, ini kalau dari sini berapa menit ya gitu kan Kan enak ya. Aibu kan nggak pas kita tanya doang, kita bingung aja dijawab. Iya, bener. Oh, keren emang. Keren dia. Ya. Ini pertanyaan lanjutan ya. Ya. Dengan demikian, setuju atau nggak setuju nih kalau AI itu dapat menggantikan manusia? Enggak lah, kalau itu gue tidak, iya tentu banyak yang nggak setuju gitu. Biar gimana pun AI itu tujuannya menurut gue membantu aja manusia. Biar gimana pun itu mesin, kecerdasan namanya juga kecerdasannya buatan gitu. Jadi gue pikir kalau akan menggantikan beberapa sisi akan mempersingkat iya sehingga ada yang jadi korbannya iya. Tapi kalau sampai menggantikan jelas tidak. Aku juga setuju sih karena kayak yang Bapak bilang tadi AI adalah sebuah tool menurut aku kayak teknologi buatan untuk kita. Karena kalau di film ini kan temanya berduka. Jadi menurut aku berdukanya tuh orang-orang caranya beda-beda sendiri. Tapi pada akhirnya AI hanya sebagai pembantu bukan pengganti proses menerima kenyataan. Jadi pada akhirnya kita tetap butuh sentuhan manusia. Oke, siap. Ini pertanyaan lanjutan untuk Kak Ringo nih. Mungkin Kak Ringo bisa dijawab ya. Ya? Sebagai ayah nih Kak Ringo, gimana sih biar sosok ayah juga bisa hadir nih untuk anak yang mungkin lebih dekat sama ibunya? Ya saya nggak bisa ngomong banyak soal itu karena saya juga masih belajar gimana saya bisa menjadi ayah yang baik akhirnya buat anak saya. Tapi di dalam kesempatannya di dunia nyata ini kadang ada ayah yang tipe berkorban. Berkorbannya adalah bukan berarti akhirnya ayah yang ini juga akhirnya bukan ayah, ini juga ayah yang baik. Ada ayah baik di luaran sana yang
bekerja begitu keras sampai akhirnya harus berkorban waktu. Kalau dipikir-pikir kan semua ayah pasti maunya rezeki berkecukupan dan waktu sama anak juga selalu ada gitu. Tapi pada kenyataannya ada keadaan di mana ayah beneran kadang-kadang waktunya harus berkorban karena dia harus kerja di luar kota, karena dia harus kerja lebih giat lagi untuk menghidupi standar keluarganya, menghidupi istri dan anak-anaknya. Jadi semua ayah tuh kadang-kadang bukan soal merekanya gimana, tapi kadang-kadang bahasa pengekspresiannya juga kita agak kaku dan menjadi ayah juga tidak seringan yang dibayangkan oleh banyak orang gitu. Sebuah pengorbanan ya Iya, mungkin ya, betul. Kak. Oke, Kak Ringo, ini lanjut ke Kak Ali ya. Kak Ali, mungkin pertanyaan untuk Kak Ali nih. Sebagai anak muda yang akrab dengan kecanggihan teknologi, gimana nih Kak Ali supaya tidak terlena dengan perkembangan teknologi zaman sekarang? Terlena tuh Pak? Masa nggak tahu terlena? Masih terngiang. Nggak tahu. Ku terlena. Sih. Tahu lagunya tapi aku nggak tahu artinya. Terlena tuh, aduh bingung. Kebawa. Iya, betul. Oh, ya. Dong, terlena tuh terbuai. Terbuai dengan teknologi. Tahu. Ah, ya kayak terbuai. Yes. Iya. Ya kalau aku sih ya sesimpel jaga waktunya kalau lagi pakai AI aja, dan harus sadar kalau AI itu kadang buruk untuk kita. Jadi berusaha untuk membatasi waktunya kalau lagi pakai AI, untuk apa dan kenapa kita pakainya. Jadi lebih bijak aja pakai AI. Harus lebih bijak ya dengan teknologi zaman sekarang. Kak Ringo, Kak Ali, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan dan juga harapan untuk film ini Esok Tanpa Ibu? Oh, tentu buat calon penontonnya nanti, saya dengan bangga ngasih tahu ke teman-teman kalau ada lagi film bagus, film keluarga yang bagus, film Esok Tanpa Ibu yang saya sangat gak sabar buat nyampe ke penontonnya nanti, ngeliatin gimana luar biasanya anak ini dalam berakting, buat ngeliat gimana luar biasanya apa yang mau disampaikan sama film ini. Dan nggak sabar dan senang sekali ngasih taunya udah tinggal beberapa hari lagi penayangannya tanggal 22 di bioskop, 22 Januari. Yes. Harapan aku buat kalian yang kalau setelah habis nonton mungkin kalian bisa sedikit membawa rasa kehangatan keluarga kita di screen, on the screen, dan semoga kalian bisa jadi bahan obrolan untuk keluarga kalian. Kalian jadi pengen nelpon sahabat, keluarga, atau pasangan kalian. Menurut aku itu udah lebih dari cukup, karena film ini ngajarin tentang kehadiran, dan kehadiran itu paling berharga kalau orangnya masih ada. Ya nggak Pak? Ya. Dan ini saatnya credit title dari Metro TV dan jajaran Tiba-tiba. jabatannya Ada kan dengan ini soundtrack sekarang lagi film gitu kita. nih. Kutana produser Adi Idrus sebagai tata kamera. Ya biasa nama-namanya itu semua. Taufik sebagai pasti ada di Metro TV, pasti ada yang kerja nama Taufik. Ada dong. Adam. Ada nanti kita cari ya. Adam juga ada. Ada. Adi ada. Adit Indra ada. tuh pasti ada. Iya, Indra. ada Ali. Ada dong Ali. Banget Ali mah banyak. Idrus gitu ada ya. Ada kayaknya ya. Banyak. Purwasi ada Purwasi. Pak, udah. Oke. Oke, siap, terima kasih. Kak. Terima kasih. Terus untuk filmnya. Sama-sama, thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.